Aulia Wahdani Arabe. Saya merupakan salah satu mahasiswi pada program studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di salah satu perguruan tinggi di Institut Agama Islam Negeri Bone. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan men-share materi terkait dengan perilaku muslim dalam penetapan harga yang merupakan salah satu tugas dari dosen pengajar saya, Bapak Dr. Syaparudin SAG MSI, selaku dosen pengajar pada mata kuliah Ekonomi Mikro Islam. Nah, untuk itu mari kita simak video dari saya. Terkait dengan perilaku muslim dalam penetapan harga ini memiliki 5 garis besar. Yang pertama ada komoditas halal, yang kedua penetapan harga dalam Islam, yang ketiga pasar dalam Islam, dan yang keempat perilaku muslim dalam permintaan dan penawaran, dan yang terakhir adalah distorsi pada harga keseimbangan muslim. Baik, yang pertama terkait dengan komoditas halal. Disebutkan dalam Quran surah An-Nahl ayat 114 sampai 116 yang kaitannya dengan ayat tersebut di atas tersebut dengan transaksi komoditas, bahwa komoditas ataupun barang yang bisa ditransaksikan atas sarana konsumsi dan produksi, yaitu suatu objek atau jasa yang halal yang memiliki nilai ekonomis yang bisa digunakan untuk mewujudkan maslahah ataupun manfaat fisik maupun non-fisik. Kemudian, garis besar yang kedua terkait dengan penetapan harga dalam Islam. Nah, istilah harga ini digunakan untuk memberikan nilai finansial pada suatu produk, barang, dan jasa. Kaitannya dengan Islam bahwa harga tersebut terbentuk secara alami, yakni terbentuk melalui permintaan dan penawaran dalam rangka untuk mewujudkan maslahah. Harga yang terbentuk itu melalui pertemuan antara permintaan dan penawaran, yakni jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan selama tidak terjadi kecurangan dan mengandung maslahah. Nah, disebut dengan harga keseimbangan muslim atau HKM. Ini adalah kurva harga keseimbangan muslim atau HKM. Jadi dapat dilihat bahwa faktor yang menyebabkan perubahan harga pada intervensi harga yang Islami itu, yang pertama ada yang namanya ihtikar atau penimbunan oleh segelintir penjual, di mana terkadang ada penjual yang sengaja menimbun atau menahan barangnya pada suatu waktu. Untuk apa? Nah, di sini untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi pada waktu yang akan datang, di mana penimbunan barang ini memang dilakukan untuk mempermainkan harga sesuai dengan keinginan. Oleh karena itu, hal ini dilarang oleh ajaran Islam sebab merugikan masyarakat termasuk berbuat dosa. Kemudian yang kedua, ada persaingan. Di sini, dengan adanya persaingan yang tidak sehat dengan menggunakan cara-cara yang tidak fair antara penjual, sehingga harga yang tersimpan adalah harga yang bukan harga sebenarnya. Kemudian, ada keinginan yang berbeda. Di sini ada keinginan yang amat jauh berbeda antara penjual dan pembeli. Misalnya, penjual ingin menjual dengan harga yang tinggi, sementara pembeli ingin membeli dengan harga yang terlalu rendah. Selanjutnya, garis besar yang ketiga yaitu terkait dengan pasar dalam Islam. Sebuah pasar ini muncul lebih atau kurang spontan tanpa sengaja dibangun oleh interaksi manusia untuk memungkinkan pertukaran hak atau kepemilikan jasa ataupun barang. Ketika Rasulullah SAW datang dari Madinah, yang pertama dibangun itu adalah masjid. Kemudian berikutnya adalah pasar bagi kaum muslimin. Kemudian terkait dengan perilaku muslim dalam permintaan dan penawaran. Nah, di mana sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa harga dalam Islam itu terbentuk secara alami, yakni terbentuk melalui kekuatan permintaan dan penawaran dalam rangka untuk mewujudkan maslahah. Karena itu, kita akan membahas terkait dengan perilaku muslim yang peduli terhadap maslahah dalam interaksi permintaan dan penawaran di pasar untuk membentuk suatu harga. Nah, langsung saja
terkait dengan perilaku permintaan muslim, di mana jika hal ini dikaitkan dengan permintaan muslim terhadap suatu barang dan jasa, maka dapat dinyatakan bahwa jika harga suatu barang atau jasa meningkat, maka jumlah barang atau jasa yang diminta konsumen itu akan menurun. Nah, demikian pula sebaliknya, selama kandungan maslahah pada barang tersebut tidak berubah, dengan demikian atas dasar penjelasan tersebut, maka fungsi permintaan muslim itu dapat dinyatakan persamaannya sebagai berikut. Ini adalah persamaan pada fungsi permintaan. Adapun tabel dan kurva yang pertama pada fungsi permintaan yaitu permintaan muslim pada harga tidak tetap dan maslahat tetap. Kemudian tabel dan kurva kedua yaitu permintaan muslim pada harga dan maslahat tidak tetap. Tabel dan kurva yang ketiga yaitu permintaan muslim pada harga tetap dan maslahat tidak tetap. Yang terakhir yaitu tabel dan kurva permintaan muslim tanpa maslahah. Nah, selain dari perilaku muslim terhadap permintaan, juga terdapat perilaku muslim terhadap penawaran, di mana penawaran muslim terhadap suatu barang dan jasa itu dapat dinyatakan seperti hukum berikut. Jika harga suatu barang dan jasa itu meningkat, maka jumlah barang atau jasa yang ditawarkan produsen itu akan meningkat pula. Demikian pula sebaliknya, apabila selama kandungan maslahah pada barang tersebut dan faktor lainnya yang tidak berubah. Jadi, atas dasar penjelasan tersebut, maka fungsi penawaran muslim tersebut dapat dinyatakan persamaannya dengan rumus. Ini adalah persamaan pada fungsi penawaran. Selain itu, fungsi penawaran terhadap muslim tersebut juga dapat dituangkan dalam bentuk tabel maupun dalam bentuk kurva. Adapun tabel dan kurva pada fungsi penawaran yaitu yang pertama, tabel dan kurva penawaran muslim pada harga tidak tetap dan maslahat tetap. Tabel dan kurva yang kedua yaitu penawaran muslim pada harga dan maslahat tidak tetap. Dan yang terakhir yaitu tabel dan kurva penawaran muslim pada harga tetap dan maslahat tidak tetap. Nah, garis besar yang terakhir adalah distorsi pasar dalam keseimbangan muslim. Nah, di mana penentuan harga keseimbangan muslim atau HKM itu dilakukan atas dasar kekuatan permintaan dan penawaran pasar. Namun, harga keseimbangan muslim ini seringkali mendapatkan banyak gangguan. Nah, gangguan inilah yang disebut dengan distorsi pasar. Distorsi pasar yang mengganggu HKM tersebut terdiri dari dua. Yang pertama, distorsi pasar yang disengaja atau manipulasi pasar, dan distorsi pasar yang tidak disengaja atau akibat dari bencana alam. Nah, distorsi pasar yang disengaja ini yaitu yang pertama, rekayasa dalam permintaan muslim, kedua, rekayasa dalam penawaran muslim, yang ketiga, tadlis, dan yang keempat adalah tahrik. Adapun distorsi pasar yang tidak disengaja yaitu keadaan darurat, misalnya harga bahan pangan sangat mahal karena akibat dari bencana alam. Nah, dari beberapa penjelasan yang telah saya sampaikan, dapat saya ambil kesimpulan bahwa tujuan dari penetapan harga tersebut yang pertama itu yang jelas untuk mendapatkan keuntungan. Jadi penetapan harga itu biasanya memperhitungkan tingkat keuntungan yang ingin diperoleh. Jadi semakin besar margin keuntungan yang ingin didapat, maka menjadi harga yang ditetapkan untuk konsumen itu semakin tinggi. Jadi menetapkan harga sebaiknya menentukan daya beli dan variabel yang dipengaruhi oleh harga agar keuntungannya itu diraih dengan maksimum. Kemudian yang kedua yaitu untuk mendapatkan pangsa pasar. Nah, di sini tujuannya itu untuk menarik
menarik perhatian para konsumen untuk menjadi pangsa ataupun target pasar, maka suatu perusahaan itu sebaiknya menetapkan harga yang serendah mungkin, di mana harga yang turun akan memicu untuk meningkatkan permintaan yang datang dari pesaing atau kompetitor. Kemudian yang ketiga yaitu menjaga keselangsungan kegiatan operasional. Nah, di sini perusahaan yang baik itu menetapkan harga dengan memperhitungkan segala kemungkinan agar tetap memilih dan dana yang cukup untuk tetap menjalankan aktivitas bisnis yang dijalani. Kemudian yang terakhir yaitu ada balik modal atau ROI, Return of Investment. Jadi setiap usaha itu menginginkan tingkat pengembalian modal yang tinggi, di mana return on investment itu dapat dicapai dengan meningkatkan profit margin dan meningkatkan angka penjualan. Nah, itulah pemaparan materi dari saya terkait dengan perilaku muslim dalam penetapan harga. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Tunggu video saya selanjutnya ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.